Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oh, ini kok agak kurang semangat. Ketika saya bilang selamat pagi, coba gini. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Bisa? Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gitu ya? Ya. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ini masih pagi, jadi kita harus semangat. Nah, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya. Atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Ya. Sudah? Ya. Oke. Biar kita bisa semangat, nah kita harus memacu diri kita untuk semangat. Tapi sebelum itu, kita awali dengan bersyukur. Nah, salah satu cara kita bersyukur adalah dengan memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan Fauzi dipimpin untuk berdoa. Silakan Fauzi. Semuanya siap membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, masih belajar bersama, yaitu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada beberapa materi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum itu, kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat? Sehat. Benar sehat? Sehat. Sehat? Tunjukkan semangatnya sekali lagi. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki materi, seperti biasa Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Yang pertama Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Sehat Fauzi? Sehat. Alhamdulillah. Aisyah Nur Ramadhani. Alvan Qadri. Kamu sakit, Van? Kok kelihatan agak lemes? Sakit? Ya, kurang sehat. Tapi masih kuat kan? Oke. Aura. Kamu sakit juga? Oh, enggak sehat. Kenli. Oh, ada yang kelewatan. Ayuni mana Ayuni? Oke. Baik, alhamdulillah semuanya pada pagi hari ini bisa masuk dan dalam keadaan yang sehat. Tapi kenapa hari ini kok pakai kaos semuanya? Oh, habis senam masal. Yang penting kalian tetap semangat, tidak menghalangi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa kemarin? Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Makna-makna hijrah itu apa? Ada makna makaniyah, ada maknawiyah yang kemudian sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah di
Madinah. Apa saja langkah-langkahnya untuk melakukan dakwah di Madinah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti biasa, nanti saya akan memberikan sebuah tontonan dulu kepada kalian. Silakan disaksikan dan diamati tentang strategi dakwah Nabi Muhammad ketika dakwah di Madinah. Siap kalian semuanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Rahman masih dalam materi sejarah keagamaan kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Apa saja yang dilakukan oleh Muhammad ketika di Madinah dan bagaimana masyarakat Madinah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum masuk pada materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, kita akan membahas tentang salah satu sosok penting dalam dakwah Islam di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah di Madinah, Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Madinah. Maka Mus'ab bin Umair inilah yang kemudian menjadi dai pertama dalam mendakwakan Islam di Madinah. Setelah berhasil melaksanakan hijrah dengan selamat, ada beberapa langkah penting yang dilakukan oleh Muhammad SAW sebagai langkah awal dalam menjalankan dakwah di Madinah. Ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan umat Islam, dan yang ketiga membuat perjanjian atau piagam Madinah dengan seluruh masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua ayah yang bernama Sahal dan Suhaib. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi Muhammad untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau sehingga Nabi membelinya dari kedua ayah tersebut. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Muhammad memerintahkan untuk membangun pohon kurma dan dipindahkan untuk pembangunan masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi, biasa kita kenal dengan Masjid Nabawi, memiliki fungsi yang beragam. Antara lain sebagai tempat melaksanakan ibadah, juga sebagai tempat untuk musyawarah, kegiatan dakwah, pendidikan, ajaran, serta pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Maka pada waktu itu Masjid Nabawi memiliki posisi yang penting dalam perkembangan dakwah umat Islam. Selain sebagai pusat dakwah untuk pengajaran dan majelis ilmu, Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal pada waktu itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah. Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muslimin di Madinah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ikatan persaudaraan ini dilandasi atas keimanan yang kemudian berdampak pada adanya saling membantu antara kaum muslimin yang ada di Madinah, baik dari Ansor dan Muhajirin.
Sebagian besar kaum hadirin mereka datang atas dasar iman dan meninggalkan harta mereka yang berada di Makkah. Langkah ketiga yang juga merupakan langkah yang penting dalam perkembangan masyarakat Islam di Madinah adalah pembuatan sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah atau Kitab Madinah. Perjanjian ini dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap seluruh masyarakat Madinah dan semua kalangan baik yang Islam, Yahudi maupun Nasrani. Piagam Madinah yang kemudian menjadi dasar pembentukan kesepakatan belajar kepada kaum Ansor. Yang keenam, mengelola zakat untuk pembangunan ekonomi masyarakat orang yang berhak menerima. Yang terakhir, membangun pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di Madinah. Kemudian nanti video singkat pembahasan kita tentang strategi dakwah Muhammad SAW di Madinah. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Alif Syafrahman undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah kita perhatikan video yang kita lihat bersama tadi ya. Seperti biasa, kita akan membagi menjadi kelompok untuk mendiskusikan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dari materi ini tadi, apa yang perlu kita tahu? Pertama adalah tentang strategi dakwah Rasulullah. Tadi setidaknya ada beberapa langkah-langkah untuk membangun perekonomian apa saja. Sekarang nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yang akan dibahas adalah bagaimana strategi Rasulullah dalam membangun masjid. Apa fungsi masjid dan zaman itu? Bagaimana fungsinya masjid? Yang kedua, mempersaudarakan. Langkah yang kedua itu mempersaudarakan umat Islam tadi. Siapa yang mempersaudarakan? Tujuannya apa? Yang ketiga adalah tentang Piagam Madinah. Kalian nanti membahas Piagam Madinah itu fungsinya apa, isinya apa. Dan yang terakhir adalah tentang langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian. Apa saja langkahnya? Nah, oke, paham? Itu yang harus kalian lakukan masing-masing kelompok. Ini sudah ada angkanya, nanti silakan disesuaikan. Kita mulai dulu dari Kenly. 1. Yuk, Fauzi. Kalian sudah tergabung dengan kelompok masing-masing? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 membahas tentang langkah Nabi yang pertama, yaitu membangun masjid. Kelompok 2 langkah yang kedua, mempersaudarakan umat Islam. Langkah yang ketiga di kelompok 3 yaitu tentang apa? Piagam Madinah. Yang terakhir adalah tentang langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian. Silakan dimusyawarahkan, nanti dipresentasikan perwakilan di kelompok masing-masing. Oke, silakan kalian bisa buka internet, bisa buka buku untuk mengambil kesimpulan atau memaparkan apa yang harus kalian diskusikan. Silakan. Kesulitan. Ya bisa dicari di sini, nanti didiskusikan apa yang ya bisa kan? Iya ini nanti semuanya nanti kalian cari di web kalau ada untuk memperkaya ini. Ya, waktu kalian untuk berdiskusi habis. Gimana, sudah mau menemukan, sudah bisa menemukan? Halo? Sudah?
Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 siap? 3 siap? 4 siap? Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Kalau biasanya Fauzi, sekarang coba ganti yang lain. Arin, oke, Arin siap. Oke, kita perhatikan kelompok yang lain yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Membangun masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid memiliki multifungsi antara sebagai tempat ibadah sholat. Oke, masjid. Kelompok 2, Kois. Silakan Kois. Mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli. Akol Madinah merupakan perjanjian yang dibuat bersama dengan seluruh masyarakat Madinah, baik dari kaum muslim. Langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian Madinah. 1. Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. 3. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. 4. Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai modal untuk berdagang. 5. Bagi orang yang tidak mempunyai modal dianjurkan untuk bertani. Ya, semuanya sudah mempresentasikan itu. Jadi setidaknya langkah Nabi Muhammad yang awal itu ada 3. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan umat Islam. Yang ketiga, melakukan perjanjian yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Membangun masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah pada waktu itu, tetapi juga tempat untuk majelis ilmu, tempat untuk musyawarah, tempat untuk melakukan pengadilan apabila ada hal-hal yang dibutuhkan untuk Rasulullah memberikan keputusan. Ada masalah, juga diputuskan di masjid. Kemudian juga menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya rumah, yang kemudian dikenal dengan nama Ahlus Sufah. Yang kedua, mempersaudarakan umat Islam antara Ansor dengan Muhajirin. Orang Muhajirin dari Makkah tidak membawa apa-apa. Mereka dipersaudarakan dengan orang Ansor biar mereka saling membantu. Punya tanah dibagi tanah. Mereka saling mengajari. Kalau orang Makkah itu pandai berniaga, orang Madinah pandai bertani, mereka saling bertukar ilmu. Yang terakhir, yang ketiga adalah membuat piagam Madinah atau membuat perjanjian dengan masyarakat Madinah. Nah, Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Mereka disatukan dengan sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang namanya dikenal piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Dan terakhir, tentang apa saja langkah ekonomi. 1. Nabi Muhammad membangun pasar, mengelola zakat. Kemudian mengajarkan tentang berdagang yang baik, menganjurkan bertani bila yang tidak mampu. Nah, itu adalah langkah-langkah atau strategi dakwah yang diambil Rasulullah ketika berdakwah di Madinah. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang silakan siapkan HP-nya, silakan masuk ke Google, kita akan mencoba sebuah aplikasi. Kita akan bermain kuis, kalian punya waktu untuk mengerjakan ini. Nanti siapa yang paling tinggi nilainya ada di ranking teratas. Kita akan coba. Silakan masuk ke ini ya, Quizizz namanya. Quizizz. Coba saya tuliskan dulu. Quizizz. Kalian buka Google, kemudian cari Quizizz seperti ini. Quizizz. Dah? Ya, Bu. Sudah bisa masuk? Oke, sebentar. Masuk. Kemudian ya. Oh, ambil tas ya. Kode, nanti kamu akan tergabung ke kuis. Ini masukkan nama kalian. Sudah mulai? Oke, ini ada Ahmad Fauzi yang masuk, kemudian Wira. Yang lain belum bisa masuk, Alvan masuk.
Uun. Masih Maaf Fajri yang tertinggi. Alfan menyusul Uun, Arin. Alvin salah ini, yang kalau pink ini salah. Uun menyusul. Alfan naik kaki. Ayo, masih Afan yang paling atas. Oke, ayo, Alfan lagi, naik ke atas. Uun masih tertinggi. Ayo. Oke, salib Arin nyalip. Maaf, Turjinan Fajri yang tertinggi. Uun masih tampil di atas lagi. Ayo. Ini siapa ini yang udah ada di bawah? Uun, masih Uun. Fajri yang kedua. Ayo. Uun naik. Sudah selesai, Uun? Uun betul 7, ayo. Yang masih belum selesai itu bisa disalib. Ya, ini siapa yang paling bawah? Ilham belum masuk ya? Oktowira. Jihan, mulai naik. Yuk. Dia, kurang satu lagi. Apakah akan menaik ke peringkat kedua? Ayo deh, kurang satu deh. Uun masih yang tertinggi. Safina naik. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk Uun, masih yang tertinggi. Kemudian Alfan dan dia di posisi yang ketiga. Tepuk tangan untuk yang terbaik. Kita sudah mencoba melakukan teknologi yang online. Sekarang seperti biasa, sebagai penilaian terakhir, saya sudah mengirimkan di Google Form seperti yang pertemuan yang lalu. Silahkan mulai dikerjakan di Google Form-nya. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Itu penilaiannya sudah masuk semuanya, sudah selesai semuanya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yang jelas tadi, apa saja langkah-langkah Nabi Muhammad? Ada 3 langkah utama. Apa saja? Membangun masjid, mempersaudarakan umat Islam, dan terakhir adalah membuat perjanjian dengan masyarakat Madinah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan setidaknya apa yang terjadi pada zaman itu ketika Nabi melakukan dakwah Islam, Nabi melakukan tindakan-tindakan secara baik, berdakwah dengan baik, menyayangi umat Islam yang ada di Madinah, sehingga Islam bisa menyebar semakin luas dan semakin berkembang. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi baik-baik. Silakan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Alfan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna wanfa'na rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina. Amin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.